Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar secara jarak jauh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan hindarilah keramaian. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem dan bagian subtema 1 tentang komponen ekosistem. Ini adalah pertemuan ketiga kita dengan fokus mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN dan IPS. Hari ini kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia melalui peta, kemudian menggambarkan peta, mengenali kondisi geografis Indonesia melalui peta, menggambarkan peta geografis Indonesia, dan yang terakhir tentang arti penting persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia. Mari kita mulai kegiatan belajar hari ini dengan mengamati dua buah gambar berikut ini. Gambar yang disajikan menunjukkan tentang keindahan pemandangan alam yang kita miliki. Indonesia sangat terkenal dengan keindahan pantai dan pemandangan di bawah laut yang sangat mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Sekarang kita coba mengenali letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia ini dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra dan juga merupakan jalur perdagangan internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki gugusan pulau besar dan kecil, kurang lebih ada 17.000 pulau di wilayah Indonesia, dan 6.000 pulau diantaranya itu tidak berpenghuni. Pulau besar yang ada di Indonesia antara lain adalah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara itu, ada beberapa pulau kecil diantaranya yaitu Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Flores, Ambon, dan Halmahera. Untuk mengetahui letak suatu tempat, terutama di wilayah Indonesia, kita dapat menggunakan peta sebagai petunjuk. Komponen peta terdiri dari satu, judul. Judul adalah keterangan pada peta yang menunjukkan tempat atau wilayah yang digambarkan dalam peta tersebut. Yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah simbol. Simbol merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta tersebut. Yang keempat adalah garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang ada di dalam peta yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur, digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk garis yang menunjukkan letak astronomis. Yang kelima adalah legenda. Legenda merupakan kumpulan dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Kemudian yang keenam, arah mata angin. Arah mata angin fungsinya untuk menentukan letak suatu tempat dilihat dari arah mata angin. Kegiatan selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggambar sebuah peta. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan antara lain, cobalah untuk menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta aslinya. Kemudian yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan kalian gunakan untuk menggambar peta. Boleh kalian gunakan kertas karton
atau buku gambar, boleh juga dengan kertas HVS yang ada di rumah. Yang ketiga, mulailah menggambar peta di atas kertas gambar tersebut dengan mencontoh atau menciplak peta asli yang telah diberi garis bantu. Kalian sudah mempelajari tentang peta, terutama peta Indonesia, dan juga sudah mencoba untuk membuat peta kalian sendiri. Dari peta tersebut, kita bisa mengetahui kondisi geografis atau kondisi alam suatu negara. Contohnya Indonesia, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu negara yang terbentuk dari gugusan pulau besar dan kecil. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, yaitu negara yang memiliki lautan yang luas. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Yaitu negara yang memiliki lahan pertanian yang luas. Nah, sekarang coba kalian amati gambar peta Provinsi Banten berikut ini. Dari gambar tersebut, coba kalian lihat kenampakan alam apa saja yang ada di daerah Provinsi Banten. Tuliskan misalnya nama-nama pantai, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya, kegiatan ekonominya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Provinsi Banten. Kalian boleh melihat dari buku sumber yang lain atau bertanya kepada orang tua jika mengalami kesulitan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentuk dari ribuan gugusan pulau besar dan kecil. Dengan kondisi seperti ini, rasanya penting bagi kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, pada kegiatan kali ini, silakan kalian baca dengan seksama sebuah wacana tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Baiklah anak-anak, kalian baru saja menyelesaikan kegiatan membaca sebuah wacana tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah kalian baca di dalam wacana tersebut, kita dapat mengetahui bahwa rakyat Indonesia sangat bekerja keras untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar terbebas dari penjajahan. Nah, untuk itu, agar kalian lebih memahami tentang peristiwa Sumpah Pemuda, cobalah kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa yang terdapat dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Catatlah jawaban kalian di buku tugas kalian masing-masing. Setelah kalian mencatat informasi penting dalam wacana tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928, sekarang kegiatan selanjutnya adalah kalian membaca wacana yang kedua tentang Bersatu untuk Indonesia Makmur. Dari wacana yang sudah kalian baca, dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang beraneka ragam. Oleh karena itu, perlu ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap jiwa bangsa Indonesia. Tugas selanjutnya adalah, coba kalian tuliskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan kalian tuliskan jawabannya di buku tugas kalian. Mintalah bantuan kepada orang tua di rumah jika kalian mengalami kesulitan.
Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah kita berkreasi membuat poster. Poster apa yang harus kalian buat? Temanya adalah tentang usaha masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian masing-masing dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan kalian bertanya kepada orang tua kalian, meminta bantuan, kemudian kalian amati usaha-usaha masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian masing-masing, apa saja yang mereka lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya, kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara rutin, atau boleh juga kegiatan ronda malam, atau boleh kegiatan membangun tempat-tempat ibadah. Kalian boleh berkreasi sebisa mungkin untuk membuat poster tersebut menjadi menarik. Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, baru saja Ibu menjelaskan tentang komponen-komponen peta. Kemudian kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu sudah siapkan latihan soal sebanyak 5 butir soal. Silakan kalian kerjakan di dalam buku tugas kalian masing-masing. Kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ke Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anak, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini agar kalian lebih memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Tidak usah malu dan tidak usah takut untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian atau bertanya kepada orang tua di rumah jika kalian mengalami kesulitan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.